Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Amana SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, beranggapan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di era revolusi 4.0 saat ini, kita tidak bisa lepas dari pengaruh globalisasi. Pengaruh tersebut dapat kita filter. Paham yang baik bisa kita terima, namun harus tetap menyesuaikan dengan kondisi budaya kita dan kearifan lokal budaya kita. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa kita sebagai guru adalah among bagi peserta didik kita. Among yang menghamba pada peserta didik. Arti menghamba di sini sangat sesuai dengan pemikiran Mas Menteri saat ini, yaitu Merdeka Belajar dan Sekolah Ramah Anak. Anak bisa belajar sesuai dengan karakteristik dan kecepatan mereka masing-masing. Kita sebagai among berperan sesuai dengan semboyan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso Sumtulodo, 2. Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang maksudnya adalah Ingarso Sumtulodo, maksudnya di depan guru memberikan teladan. Di sini guru harus bisa menjadi teladan bagi siswanya dalam bersikap, bergaul, dan juga sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kedua, Ingmadya Mangunkarso. Maksud semboyan ini adalah di tengah kita memberikan semangat. Kita sebagai guru sejajar dengan mereka dan harus bisa memotivasi mereka untuk lebih baik. Kita bertindak sebagai teman mereka. Terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Dari awal kita sudah memberikan teladan, kemudian memberikan semangat, dan terakhir kita memberikan dorongan kepada peserta didik kita agar mereka bisa maju ke depan dan menunjukkan potensi yang mereka miliki. among juga harus berperan sebagai ibu dan bapak di sekolah yang dapat menciptakan suasana nyaman dan nyaman dalam belajar, dan juga menjauhkan anak dari adanya kekerasan baik berupa fisik maupun verbal. Ini sesuai dengan konsep sekolah ramah anak. Di sini kita juga harus menghapuskan diskriminasi baik dari segi gender, sosial budaya, dan ekonomi. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah persemaian benih-benih. Di sini kita sebagai among harus berperan dalam merawat tanaman tersebut. Peserta didik kita diibaratkan sebagai benih-benih yang berbeda-beda. Peserta didik kita ibaratkan sebagai benih tanaman. Misalnya ada padi, jagung, dan pohon jati. Ketiga tanaman tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan saja kita menanam jagung dengan metode menanam padi, tentu jagung tersebut akan menjadi busuk dan mati. Begitu juga dengan peserta didik kita. Bila kita memaksakan suatu kompetensi yang bukan merupakan bakatnya, bisa saja kita bisa mematikan bakat alami yang sebenarnya ada pada diri mereka. Tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka menemukan potensi apa yang ada di dalam diri mereka. Selain karakteristik yang berbeda, mereka pun memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam belajar. Sama seperti tanaman tadi. Misalnya saja, padi dapat dipanen dalam waktu 4 bulan. Jagung pun sama, membutuhkan waktu 4 bulan lebih untuk bisa dipanen. Tapi kita perhatikan pohon jati. Pohon jati bernilai lebih tinggi, namun harus dipanen minimal 5 tahun. Peserta didik kita adalah individu yang unik dan memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita sebagai among harus bisa melihat potensi tersebut dan menggali potensi tersebut agar peserta didik kita dapat mencapai potensi maksimal dalam dirinya. Demikian pemaparan filosofis
pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.